Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Masih membahas tentang sujud tilawah karena ada bacaan dalam Al-Qur'an yang terkait dengan sajadah sujud tilawah. Sekarang tempat untuk disunahkannya, yang disunahkan kita melakukan sujud tilawah. Bahwa biha utawi piro-piro panggonan atau tempatnya sajadatut tilawah. Sajadatut tilawati arba'a asyarata sajadatan. Ada 14 dalam Al-Quran itu yang dianjurkan, 14 ayat ya, yang dianjurkan orang yang membaca atau yang mendengarkan untuk melakukan sujud tilawah. Minha iku setengah saking arba'a asyarata iku sajadatul haji, dua sujud dalam surat Al-Hajj, yaitu dalam ayat 18 dan ayat 77. Jadi 18 dan 77 yaitu ada ayat yang kita dianjurkan untuk, dua ayat ya, dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Walaisa minha sajdatu shad fi ayati wa kharra raki'an wa anab. Baliya sajdatu syukrin. Walaisa orang minha termasuk saking sajdatu tilawah apa sajdatu shad, sujudnya lafaz shad. Pintunya tutup Mas. Apa sajdatu shad, sujudnya lafaz shad fi ayati wa kharra raki'an wa anab. Itu tidak dianjurkan sujud tilawah tapi sujud syukur dalam surat ke-38 ayat 24 itu. Surat Shad itu. Balhiya bali utawi ayat 24 surat Shad itu iku sajdatu syukrin, sujud syukur. Tuf'alu yang dilakukan apa sajdatu syukrin kharijas salat ing dalem jabane salat. Bahkan wa betulan menjadi batal apa ta'ammuduha, sengaja melakukan sujud syukur tadi itu as-salata ing dalem waktu salat itu. Jadi kalau di dalam salat membaca ayat itu kok sujud, ya, dia melakukan sujud meskipun itu sujud syukur, dia memaksudkan, maka salatnya menjadi batal gitu ya. Yang boleh di dalam salat itu sujud tilawah itu tambahannya. Sujud apa? Tilawah. Jadi ada dua sujud, sujud sahwi dan sujud tilawah. Itu yang boleh dilakukan di dalam salat. Ya, di luar rukun sujud yang rukun itu ya. Sujud syukur tidak boleh di dalam salat itu. Ya. Termasuk ketika ayat tadi wa kharra raki'an wa anab, itu sujud syukur ya, bukan sujud sahwi. Wa tustahab bulan disunnahkan apa sujud syukur fi ghairis salat. Ya, oke ya. Wa tahrumu dan diharamkan apa sujud sajdatu syukrin dalam ayat tadi ini ya. Surat As-Shad ayat ke-24 tadi ini. Alal as-sahih menurut kaul yang lebih sahih. Jadi kalau di dalam salat itu hukumnya haram karena tadi itu bisa sampai membatalkan salat. Yang disunahkan itu ketika di mana? Di luar sholat. Sujud syukur. Jadi sekali lagi dalam sholat yang disunahkan sujud itu satu ketika ada surat atau ayat sajadah. Lalu melakukan apa? Sujud tilawah. Yang kedua adalah sujud sahwi ketika terjadi keraguan-keraguan atau kesalahan di dalam
melakukan sesuatu yang di luar rukun sholat, yaitu sunnah abad itu. Ya. Maka disunahkan sujudnya namanya sujud apa? Sahwi. Kalau yang ayat yang sajadah itu, sujudnya namanya sujud apa? Tilawah. Itu di dalam sholat juga disunahkan. Tapi kalau sujud syukur, tidak boleh di dalam sholat. Ya, harus di luar sholat. Itu maksudnya begitu. Wasnata asyara tadi, liqauli Ibnu Abbasin. Krono ono dawi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini yang dikenal sebagai ahli dalam tafsir. Dan itu yang menetapkan Nabi sendiri. Nabi memberikan doa khusus kepada Ibnu Abbas itu. Untuk menjadi orang yang ahli di dalam menafsirkan Al-Quran itu. Bikol Ibnu Abbas, krono dawi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sod laisat min azaimis sujud. Sod utawi surat sod, iku laisat ora ana apa sod, ora ana iku min azaimis sujud, termasuk saking yang diperintahkan. Azaim itu yang dianjurkan untuk melakukan sujud itu. Wasnata asyarata sajdatan, 12 sujud tadi itu, fil A'raf, wal Ra'd, wal Nakhl, wal Isra, wal Maryam, wal Furqan, dalam surat-surat itu, wal Naml, wa Alif Lam Mim Tanzil, wa Hamim As-Sajdah, wal Najm, wal Insyiqaq, wal Alaq, bidalili khabari Amr bin Al-As. Jadi dengan dalil atau dasar dari hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin As. Di 12 ayat ini dianjurkan untuk sajdah. Semuanya ada 14 sujud tilawah. Yang 12 tadi ini ya. Yang 2 tadi dalam surat Haji itu ya. Sajadal Had 2 sujud tilawahnya surat Al-Hajj, yaitu 18 dan 77. Lalu ditambah 12, 14 itu ya. Dalam hadisnya Amr bin As terkait dengan sujud tilawah ini dijelaskan, Aqra'u nabiyya, aqra'ani gitu ya. Aqra'ani Rasulullah. Aqra'a membacakan ing ingsun sapa Rasulullah 15 sajdatan fil Quran. Minha iku sing saking 15 sajdatan salah utawi yang 3 fil mufassal wa fil Hajj sajdatan. Wasajdatul baqiyatu minhu sajdatu sad. Jadi 15 ya hadisnya Amr. Yang 1 kan mestinya 14. Yang 1 itu surat sad itu. Tapi itu bukan sujud tilawah, tapi sujud apa? Syukur. Karena tadi ada Ibnu Abbas mengatakan laisat fi sad sajdah. Di dalam surat sad itu tidak ada apa? Sujud. Sad laisa min azaimis sujud. Bukan tempat untuk bisa melakukan sujud tadi. Sehingga sujud tilawah itu berapa jumlahnya? 14. 2 dalam surat Al-Hajj tadi. Selebihnya di beberapa surat tadi, Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nakhl, Al-Isra, Maryam, Furqan, An-Naml, Alif Lam Tanzil, Hamim Sajdah, Wal Najm, surat An-Najm, Wal Insyiqaq, Wal Alaq. Oke ya. Dengan dalil dari Amr bin Asim. Jadi untuk menentukan kesunahan sujud tilawah itu juga pakai dasar, pakai dalil ya. Dalilnya apa? Dari sahabat Amr bin As. Berapa yang ditunjuk? 15. Tapi yang sujud tilawahnya berapa? 14. Yang 1 sujud apa? Syukur dalam surat Sad itu. Ya. Nah, sujud tilawah itu disunnahkan untuk dilakukan baik ketika di dalam sholat maupun di luar sholat tadi. Tapi kalau sujud syukur haram ketika sholat. Tidak boleh, karena bisa membatalkan sholat. Kalau itu dengan sengaja gitu. Sujud syukur itu dilakukan di luar sholat, disunnahkan di luar sholat. Titik. Wa yasjudulan sujud sopal musalli wong sing sholat al munfaridi yang munfarid, yang tidak berjamaah gitu ya. Munfarid itu lawannya berjamaah, sholat sendiri. Orang yang sholat sendiri disunnahkan sujud tilawah tadi. Wal imamu dan imam. Li qiraati nafsihi, karena ada bacaan dirinya imam. Jadi yang disunnahkan itu imamnya. Tetapi setelah itu makmum harus mengikuti imam. Gitu loh ya. Ya.
Karena makmum itu harus mengikuti. Tapi ketika imamnya tidak sujud tilawah, makmumnya tidak boleh memaksa sujud tilawah sendiri gitu ya. Karena nanti muncul mukhalafah ya. Faksul mukhalafah itu di situ gitu ya. Jadi saya ulangi ya. Yang disunahkan itu pertama siapa? Imam. Lalu makmum mengikuti kepada imam. Harus ikut. Tapi kalau imamnya dia tidak sujud tilawah, makmumnya apakah boleh sujud tilawah? Tidak boleh. Karena nanti terjadi faksul mukhalafah dalam bahasa fikih. Terjadi kondisi yang berbeda antara makmum dengan imam yang sangat buruk. Dan itu bisa membatalkan. Batal sholatnya jadinya. Jadi nek imamnya ora sujud tilawah, makmumnya aja maksa sujud tilawah. Termasuk sujud sahwi. Nek imamnya ora sujud sahwi, ya makmumnya jangan maksa sujud sahwi. Kalau memaksa maka akan terjadi apa tadi? Faksul mukhalafah. Apa namanya? Faksul mukhalafah. Dalam salat. Makanya imam itu punya otoritas tinggi untuk diikuti ya. Meskipun itu salah. Contoh ya, imam tidak tahiyat awal, tidak tasyahud awal. Ya, karena lupa, dia langsung berdiri. Paham? Makmum apakah boleh tasyahud? Tidak boleh. Tumeh karena makmum yang merasa ingat, wah si imamnya lali. Lagi tidak fokus ini. Saya tak tasyahud sendiri. Malah batal. Karena terjadi apa? Faksul, apa namanya tadi? Faksul mukhalafah. Ini istilah dalam fikih ya. Ini keluar dalam ujian negara ini. Faksul mukhalafah. Apa namanya? Faksul mukhalafah. Itu dalam kitab Fathul Mu'in adanya. Istilah itu. Perbedaan atau berbeda dengan imam yang sangat keterlaluan. Yang sudah buruk. Ya, buruk. Jadi tidak boleh. Kamu belum membaca Fatihah ya. Ketika baca Fatihah belum mari, imamnya sudah ruku. Ya Fatihah kamu harus dipotong. Harus ikut ruku pada imam. Tidak boleh. Loh, saya belum selesai Fatihahnya. Imam sudah ruku. Ya, kecuali Anda mufarokoh gitu. Wah, saya tak mufarokoh saja karena imamnya sudah rukuan dulu, saya belum selesai baca Fatihah. Ya silakan, tidak apa-apa. Tapi Anda mufarokoh dulu, niat mufarokoh. Ya sudahlah, saya tidak ikut imamnya terlalu cepat gitu ya. Mufarokoh dulu boleh gitu ya. Tapi nih Anda masih terikat mengikuti makmum pada imam itu, ya Anda harus ikut ruku. Kenapa? Karena untuk yang terkait dengan rukun kauli bagi makmum itu sudah ditanggung oleh imam. Paham ya? Ketika tidak bisa menyempurnakan bacaan itu. Bina saya moco harus baca. Paham ya? Tapi ketika gak nututi, ya harus ikut imam, itu lebih penting. Ketika terjadi ta'aruf pertentangan. Apakah saya harus baca Fatihah atau saya ikut ruku? Ikut rukunya dimenangkan harus patuh kepada imam. Sama dengan ketika tahiyat. Tahiyat akhir, Anda belum selesai baca tahiyatnya. Imam sudah selesai, dia salam. Anda harus ikut salam. Loh aku durung mari ya tahiyatku. Pemane hanya sekedar doa. Ya kudu dipotong, artinya tetap kudu melo imam. Kalau Anda terus tahiyat, padahal imamnya sudah salam, terus Anda ikut siapa gitu kan? Oh imamnya semari. Lalu makmum kepada siapa? Masa jadi imam, dari makmum lalu tidak ada imam? Gitu kan? Itu logikanya kan begitu. Karena apa? Sekali lagi, untuk bacaan, untuk rukun yang sifatnya kauli, bila mana kita tidak bisa menyelesaikan atau tidak sempat membaca, itu sudah ditanggung oleh siapa? Imam. Kamu mau masbuk, gini ya, imam sudah selesai baca surat, sudah mau ruku, ya sudah, takbir saja, gini, langsung ikut ruku. Mau turun Fatihah, ya ora apa-apa. Karena dalam hal urusan rukun kauli, imam menjadi penjamin yang menjamin terhadap bacaan makmum itu. Nah itulah, dalam hubungan makmum itu ada istilah jaminan itu. Imam menjadi penjamin atas rukun kauli daripada makmum. Makanya makmum tidak boleh melakukan faksul mukhalafah. Tidak boleh melakukan perbedaan, perlawanan ya, berbeda atau melawan terhadap imam yang dinyatakan sebagai berbeda yang buruk. Ya, berbeda yang buruk itu. Tapi kalau hanya berbeda sedikit, tidak apa-apa. Contoh imam tidak duduk ketika mau posisi berdiri setelah dia sujud kedua. Itu kan disunahkan duduk begini. Ya tidak apa-apa gitu. Kamu duduk sedikit itu karena tidak sampai faksul mukhalafah. Tidak sampai faksul mukhalafah.
Iya, itu yang dimaksud dengan sujud tilawah tadi ini. Kalau imamnya tidak sujud tilawah, makmum tidak boleh sujud tilawah. Nah, kalau begini yang terjadi itu, seringkali makmum itu tidak begitu konsen. Tidak konsen. Imam sujud tilawah, oleh makmum diduganya dia mau ruku. Ya, di tengah salat itu ya. Baca lihat kan? Kalau sujud tilawah kan langsung imamnya langsung sujud tilawah kan. Nah, imamnya karena nggak konsentrasi, dikiranya imamnya melakukan apa? Ruku. Dia niat ruku turun begini, tiba-tiba imamnya sudah sujud tilawah. Ini tidak boleh. Ketika makmum niat untuk melakukan ruku, tapi ternyata keliru, imamnya karena sujud tilawah, dia tidak boleh langsung gelosor ke bawah. Tapi harus berdiri lagi. Lalu kemudian turun ikut sujud tilawah. Ya. Jadi dia harus berdiri tegak lagi, baru memulai niat untuk melakukan apa? Sujud tilawah. Mengikuti imam itu. Nggak boleh langsung diterus, itu malah batal sholatnya. Saya ulangi ya. Imam sujud tilawah, makmum tidak konsentrasi, lalu menduga posisi imam itu sedang melakukan apa? Ruku. Makmumnya lalu kemudian ruku begini, didelok imamnya nggak langsung ngisor. Ikutlah dia sujud tilawah. Nggak boleh itu. Karena ada niatan yang berbeda, yang dipaksakan. Mestinya dia awalnya niat ruku, kok malah digawe sujud tilawah, itu tidak boleh. Caranya bagaimana? Berdiri dulu, lalu dia ikut apa? Sujud tilawah. Nyusul sujud tilawah. Itu caranya seperti itu. Itu fikih ya. Makanya filosofinya imam itu harus dipatuhi. Meskipun mungkin dia sedang lupa atau salah. Yang penting dia tahu, lalu sujud sahwi, menyadari kesalahannya itu. Boleh lalu kemudian mengambil keputusan sendiri dengan persepsi sendiri sebagai makmum, sebagai rakyat, wah itu buyar kabeh nanti itu. Ya, itu filosofinya begitu. Fa'id sudu al-musalli an farid wal imam li qira'ati nafsi. Wa kadaran kayak mengkono batalat. Tabtulu batal apa as-salatu bisujudihima. Lawan sujudnya munfarid wal imam li qira'ati anfusihima. Idza qara'a ayat as-sajdah bi qasdi sujudi fi ghairi sahihin yaumal jum'ah. Fi ghairi subhi yaumal jum'ah. Bi qasdi sujudi kan bermaksud sujud fi ghairi subhi yaumal jum'ah ing dalam seliyane subuh dina Jum'ah. Wa kadza tabtulu law takhallafa an imami, lamun berbeda ngeri takhallafa berbeda atau ngeri an imamihi wa sujudu sopal mu'mul qiraati imami faqat. Kalau sajada li qiraati nafsihi aw ghairi imamihi aw sajada dunahu. Selainnya imam atau takhallafa anu saking imam batalat maka menjadi batal apa salatuhu salatnya man. Ya, salatnya akan menjadi batal kalau dia memaksakan sujud sendiri tadi. Oke. Itu pembahasan kita tentang tempat-tempat yang terkait dengan sujud tilawah. Doanya sujud tilawah, sajata wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi khawlihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh tambah Allah maktub li biha indaka ajran wa ja'ala indaka dukhran wa du'anni biha wizran wa qabalha minni kama qabbaltaha min abdika Dawuda. Itu doa di dalam sujud tilawah, tapi minimalnya di sajata wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Oke, ikuti saya. Sajata wajhiya lilladzi khalaqahu. Sajata wajhi tadi ya. Sajata wajhi. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Oke, saya ulangi bacaannya yang benar. Sajada wajhi, sujud apa wajhi, wajah ingsun. Lilladzi khalaqahu wa sawwarahu
wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.